Alhamdulillah kita diizinkan Allah kembali bertemu karena sudah cukup lama, ada sebulan ya, ada sebulan terakhir tanggal 8 kan, tanggal berapa antum tidak rindu nampak, Masya Allah. Sekarang tanggal 12, berarti sebulan lebih. Alhamdulillah kita kembali diizinkan bergabung di majelis ini. Tentu harapan kita besar kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan memberi kita pahala yang besar. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapatkan sentiasa Allah tambahkan, sehingga membuat kita semakin bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam itu sentiasa menambah cinta kita kepadanya, menambah banyaknya pahala untuk kita, dan mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah kita mempelajari beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh aplikasi bagaimana kita menetapkan sifat bagi Allah, yaitu dengan yang dia tetapkan atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan penting: tidak boleh atau wajib menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dari zatnya ataupun sifatnya. Yang kedua, tidak mencari-cari bagaimana kaifiatnya. Yang ketiga, mengimani secara mutlak apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena itulah iman. Nah, selesai lalu disebutkan oleh para penulis beberapa contoh aplikatifnya, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk pada pembahasan yang ketiga. Al-mabhathu ats-tsalis, qalu rahimahumullah wa hafizahumullah, qawaidu fi babil asma'i was sifat. Beberapa kaedah dalam bab asma dan sifat, maksudnya dalam mengisbatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Di qawaid sesuatu yang menyimpulkan banyak masalah dalam satu kaidah. Taib, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-qawlu fi sifati kal qawli fi zat, yaitu pembicaraan tentang atau dalam masalah sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa maksudnya? Para penulis, para masyayikh mengatakan rahimahullah, wa bayanuha anna Allah ta'ala laisa kamithlihi syai'un la fi zatihi wala sifatihi. Makna daripada berbicara tentang sifat Allah persis sama dengan berbicara tentang zat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita mengisbat zat, tentu harus mengisbat sifat. Nah, sebagaimana laisa kamitslihi syai'un la fi zatihi, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. La fi zatihi, tidak pada zatnya, wala sifati, dan tidak pula pada sifatnya, wala af'alihi, dan tidak pula pada perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu gini kan lempang jalan kita ya, tidak ada yang sama dengan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya.
Fa idza kana lillahi zatun haqiqiyah la tumathilu az-zawaj bila khilaf fakadzalika as-sifatu ats-tsabitatu fil kitabi was sunnah hiya sifatun haqiqiyah la tumathilu sa'ir as-sifat. Seperti apabila Allah memiliki zat yang hakiki, bukan majazi, yang hakiki, yang tidak sama dengan zat manapun. Kan zat kan banyak, ya, zat makhluk kan banyak nih. Nah, zat Allah tak serupa dengan zat manapun. Taib, bila khilaf, ini tidak ada khilafnya. Tidak ada khilaf masalah ini, bahwa perkataan ini seluruh umat Islam dengan segala golongannya dan segala alirannya, bahwasanya tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah Taala. Ada khilafnya? Masalah khilafiyah juga? Enggak kan? Alhamdulillah, tidak ada khilafnya. Fakadzalika sifatu tsabitatu lahu fil kitab wa sunnah. Harusnya seperti itu pula sifat-sifat Allah yang sabit dalam Alkitab dan Sunnah. Hiya sifatun haqiqiyah, juga sifat yang hakiki, bukan majazi. La tumathilu sa'iras sifat, yang tidak serupa dengan seluruh sifat. Jelas? Maksudnya sifat makhluk. Fal qawlu fi dzati was sifati min babin wahid. Kalau begitu, berbicara tentang sifat dan berbicara tentang zat, babnya sama. Babnya sama. Wa hazi qa'idatun 'azimah. Ini kaidah yang agung. Yunaqashu biha, dengannya kita bermunaqasyah, berdiskusi, ya, berdebat. Mau berdebat? Tidak usah ya, membantah. Man yunkirus sifat, orang yang mengingkari sifat, ma itsbatihi zat, walaupun dia menerima adanya zat Allah tapi mengingkari sifat, seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengakui Allah punya zat hakiki, tetapi mereka tidak mau menerima sifat Allah yang hakiki. Jelas? Jadi zatnya ada hakiki tapi sifatnya tidak. Nah, katakan enggak. Ya, kalau antum terima Allah punya zat yang tak serupa dengan zat manapun, antum juga harus terima bahwa Allah punya sifat yang tak serupa dengan sifat manapun. Fa inna itsbat wa hadhihi qa'idatun 'azimah yunaqashu biha man yunkiru as-sifat ma itsbati zat. Ini kaidah yang besar yang dengannya kita menjawab atau membantah orang yang mengingkari sifat walaupun dia menetapkan zat bagi Allah tabaraka wa taala. Fa inna itsbataz zati lirabbi azza wa jal mahallu ijma'il ummah. Karena menetapkan, meyakini ada zatnya, zat bagi Allah tabaraka wa taala, ini ijma' umat ini. Tidak ada khilafnya bahwa Allah punya zat. Itu ijma'. Dan bahwa zatnya itu tidak serupa dengan zat-zat manapun. Tak berupa dengan zat manapun. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata la uthbitu sifat li'anna fi itsbatihi atau li'anna fi itsbatiha tashbihan lillahi bi khalqihi. Saya tidak mau menerima Allah memiliki sifat. Apa sebab? Karena mengakui Allah punya sifat bisa berujung pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan itu yang ditakutkannya. Kalau Allah punya sifat berarti menyerupai makhluk. Yuqalu lahu, dijawab dengan kaidah tadi, anta tuthbitu lillahi zatan haqiqiyyah. Kamu menerima
bahwa Allah punya zat yang hakiki. Taib. Wa tusbitu lil makhluqina zawatan. Kamu juga menerima makhluk juga punya zat. Taib. Afalaysa hadha tashbihan ala qawlik? Kalau kau tak mau menarik sifat karena takut tasbih, ini juga tasbih. Karena sama-sama punya zat. Kenapa kamu bisa menerima zat padahal masih ada mengandung tasbih menurut keedahnya kamu? Menurut keedahnya antum tuh masuk bahwa kalau zat kau diisbatkan zat kan sama-sama ada nanti. Sama-sama ada. Akhirnya nanti sifat wujud pun akan dihapus. Kalau sudah sifat wujud dihapus, jadi orang mulhid kita, ya orang zindik kita, orang ateis. Karena apa? Wujud, manusia juga wujud, hewan juga wujud. Buktinya dalam bahasa hal dasmanu mawjud, iya kan? Kan ditanya halillahu mawjud, kan ditanya begitu. Apa kalau ada? Dijawab na'am, Allahu mawjud. Taib. Hal dasmanu mawjud? Na'am, dasmanu mawjudun. Nah, kalau sudah demikian nanti sifat wujud juga dihapus nanti. Apa sebab? Karena antara keduanya ada kemungkinan tasbih berdasarkan keedah orang yang menolak sifat itu. Jelasnya? Kalau tak jelas ulang sampai 40 kali. Nah, jelas? Taib, ma'asyal kiram dirahmati Allah. Nah, kalau kau terima itu berarti ada tasbih juga. Fa in qala innama athbattu zatan lillah la tushbihu zawat. Kalau dia berkata, saya hanya mengisbatkan zat bagi Allah yang tidak serupa dengan zat-zat manapun, wala yasa'u ghairu hadza. Tidak mungkin dia menjawab kecuali dengan ini. Ya, tidak mungkin dia menjawab kecuali dengan jawaban ini. Saya mengatakan Allah memiliki zat yang tak serupa dengan zat manapun. Tidak mungkin dia jawab Allah tak punya zat. Tidak mungkin pula juga dijawab Allah tidak punya Allah memiliki zat yang serupa dengan yang lain. Pasti jawabannya Allah punya zat, iya. Serupa tidak. Pasti ini jawabannya. Tidak serupa dengan zat manapun. Lalu kita katakan qila lahu yalzamuka hadza fi bab sifat. Ini juga mesti diterima dalam bab sifat. Fa in kanat zat la tushbihu zawat, andainya zat Allah tidak menyerupai zat manapun, wa huwa haq, dan ini benar, fakadzalika sifatuz zati al-ilahiyah la tushbihu sifat. Seperti pula itu sifat-sifat ilahi tidak serupa dengan sifat yang lain. Ya kan? Nah, fa in qala kaifa athbattu sifatan la a'lamu kaifiyataha. Lalu dia tanya, jawab, dia bilang lagi, bagaimana saya mau menerima sifat yang tidak tahu bagaimananya? Kita jawab pula, qulna lahu kama tusbitu zatan la ta'lamu kaifiyataha. Terima ajalah sebagaimana kamu terima zat yang kamu juga tidak tahu kaifiyatnya. Jelas tak? Ya, mereka menerima Allah punya zat. Tahu mereka kaifiat zatnya? Tidak tahu kan? Taib. Kalau saya tidak menerima sifat karena saya tidak tahu kaifiatnya, kita bilang juga kalau gitu tidak usah akui Allah karena tak tahu juga kaifiat zatnya. Tidak mungkin juga dia menolak. Sebab kalau dia tolak jadi kafir. Maka kalau kamu terima zatnya tanpa tahu kaifiatnya, terima pula lah sifatnya yang juga tidak diketahui kaifiatnya. Kalau terima zatnya tidak serupa dengan makhluk, terima jugalah sifatnya yang juga tidak serupa dengan sifat makhluk. Selesai kaji, tamat kaji ya? Udah tamat kaji, pulang lagi gitu. Tapi tentu saja tak sesederhana ini. Tak akan sesederhana ini. Ya, sebab merubah sesuatu yang sudah diyakini dah mendarah daging ya, dah berurat tunggang ya sejak turun temurun. Kemudian apalagi nanti dengan dengan perasaan baperan, berarti kamu sesatkan saya selama ini ya katanya. Awak disesatkan, ya paling pantang sesat guru saya, sesat datuk saya, sesat duit saya dan sebagainya.
Awak kan tidak ada bilang sesat tadi kan? Kan ada bilang sesat tadi lah. Kan ada. Kita ngajak berpikir realistis, logis, dan filosofis. Nah, iya, logis, realistis, dan filosofis, dan praktis. Ya, biar agak ilmiah dikit. Nah, ini kan biar agak ilmiah dikit. Kalau is itu kan ilmiah. Baik, masyaallah kiram. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jelas ya? Jadi kalau diisbatkan, pertama berbicara tentang sifat sama berbicara tentang zat. Karena sifat ilahi, zat ilahi. Nah, kalau diterima zat mesti terima sifat. Oh enggak. Kalau diterima sifat nanti takut tasbih. Ya sama juga, antum menerima zat tidak takut tasbih, maka terima pula sifat tidak takut tasbih. Oh gimana saya menerima zat, menerima sifat yang tak tahu kaifiatnya? Antum juga menerima zat yang tidak tahu kaifiatnya. Kita tidak tahu berapa besarnya Allah, berapa tingginya, berapa, dan kita tidak tahu. Karena kita tidak diberi tahu. Tapi antum terima, ya terima. Zat yang seperti itu. Seperti apa kita tidak tahu zat Allah tabaraka wa taala. Jelas? Maka di mana antum mau menerima bahwa Allah punya zat? Karena Allah yang beritahu. Gitu juga. Kenapa kita terima Allah punya sifat? Karena Allah yang beritahu. Tapi kita nggak tahu kaifiat sifat. Antum juga nggak tahu kaifiat zat. Nah, sebagaimana karena antum nggak tahu kaifiat zat, diterima Allah punya zat, terima jugalah sifat Allah walaupun kita tidak tahu kaifiat sifatnya. Jelas? Karena kita sudah sering ulang-ulang ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah, bahwa apa segala sesuatu tidak punya sifat sama dengan tidak ada. Iya kan? Makanya kalau tidak ada sifatnya, ada barangnya. Hah? Tidak ada barangnya. Tidak ada logika manapun menerima. Oh, tapi kan wahyu mengatakan, alhamdulillah antum terima wahyu rupanya. Sama kita. Ayo kita sama-sama terima wahyu. Jelas? Dan saya tak pernah bilang sesat tadi kan? Kan tidak pernah kita bilang sesat tadi. Kadang takut dibilang sesat. Kami ini bukan. Awak tidak perlu menyesatkan orang itu, tidak perlu lah. Cuman orang yang menyimpang merasa sesat sendiri kadang. Belum lagi kita bilang sesat, dia sudah merasa disesatkan. Awak belum cerita sesat lagi, sudah merasa sesat sendiri. Ya, makanya jangan berada di jalan yang jangan berada di jalan yang berbahaya. Sebab antum kalau berada jalan yang salah selalu curiga. Makanya antum kalau pergi berjalan, Ustaz, siapkan, apalagi sekarang ini. Kalau antum siap dengan dokumen yang lengkap, ya, PT banyak, ya, surat STNK ada, BPKB ada, surat vaksin ada, surat PCR ada, antigen ada, bini ada. Boleh. Itu jalan di jalan yang lurus, tidak ada jalan yang belok-beloknya, tidak ada jalan ganggangnya. Nyaman tak untuk berjalan? Ketika ada polisi razia, tasyuk dah ada? Tak tasyuk dah ada. Tapi cuba vaksin tak ada, tasyuk dah kan? Padahal orang tak merasa vaksin gila. Lah takut aja. Makanya itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Belum lagi cerita tentang vaksin, hanya laisau. Lah razia vaksin lainnya. Kadang laba hina-hina lah polisi tu kadang lah. Apa kojo codo tak ada kojonya je kan? Subhanallah, mau itu kojo kini. Kojo beliau tu kini untuk mengamankan yang tak mau patuh kan itu. Cuba patuh. Insya-Allah aman. Jalannya? Jalan. Sebab kalau lurus kita, tidak ada masalah, lengkap dokumen, tak akan ada curiga. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya al-imanu tuma'ninah, iman itu menenteramkan, menyamankan. Tapi kalau dosa itu sesuatu yang selalu membuat kita bimbang dalam hati, dan kita tidak mau diketahui oleh orang lain. Makanya usahakan jangan berjalan tanpa melengkapi surat-surat. Jelas? Ibarat bekerja, kalau tuntun bekerja, ini pegawai misalnya, di mana saya kerja kade, bekerja. Ada SK, lay, ada SOP,
Lai SK ada, SOP ada, dijalankan sesuai SOP. Perlu ragu ada potongan gaji? Kan isu kan? Ada isu gitu. Orang ribut-ribut ada tambah pajak, dia tidak risau. Apa sebab? Sebab dia tidak melanggar SOP dan tidak bekerja kecuali dengan SK. Selesai. Itu yang makanya. Antum kalau sudah ikut Al-Quran dan hadis, mohon maaf, seperti kata sebagian as-salaf, dan kita yang kita ikuti sekarang, kita, akidah kita, apa yang nampak, itulah akidah kita. Kita sampaikan. Yang kita sampaikan itu akidah kita. Nah, kalau ada yang menyalahkan, welcome. Dengan senang hati silahkan salahkan. Tidak perlu risau. Apa sebab? Surat-surat lengkap. Istidlalnya jelas. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabatu was-salafus salih. Selesai. Kalau itu risau, apa sebab? Ala sosial law adalahnya. Antum sesat kalau tidak ada risau kita. Silakan sesatkan. Cuman jangan fitnah. Jangan fitnah. Kalau labi dalil pindah ke fitnah. Ini berbahaya, haus darah, nanti kita disembeli dan sebagainya. Subhanallah, dakwah seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang seperti ini adalah tanda lemahnya posisi. Ya, lemahnya posisi. Sebab orang yang dalam posisi yang kuat secara ilmiah tidak pernah ngancam-ngancam gitu. Nabi tidak ngancam-ngancam. Awas kalian berkuasa saya nanti sembelih, nanti tidak ada. Tapi orang itulah yang memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, maka tetaplah dengan berkas yang lengkap. Jangan mengambil SIM tembak. Apalagi tanda tangan uang. Tidak cayo kalau SIM dapat uang daerah. Kayak tapi kalau sudah hasil tes, ya, mati pun SIM, tidak iso. Apa sebab? Iko lulus tes kok Pak, tidak lulus tembak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jelas kaidah yang pertama ya, bahwasanya berbicara tentang sifat sama dengan berbicara tentang zat. Apa yang berlaku pada zat berlaku pada sifat. Sehingga tidak boleh dibedakan kecuali dengan dalil. Dan antum tidak punya dalil membedakan itu. Ya, yang yang tidak menerima sifat-sifat Allah tidak punya dalil yang membedakannya kecuali dalil kira-kira. Semuanya perkiraan. Ya, analogi dan analoginya selalu ke makhluk. Cuman subhanallah, ya, mereka bukan orang biasa-biasa, memang orang hebat-hebat. Orang hebat. Hebatnya di mana? Di pikiran. Hebatnya di pikiran, sehingga masuk ke situ. Dan kalau sudah masuk ke pikiran memang susah untuk ditinggalkan. Ya, sampai memang kalau sudah sampai kaji, ya seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah mau sampai ke puncak kaji, bau ngaku. Cuman uang dan mengikuti alur pikirannya tidak mau ngakunya, lalu sampai seperti Imam Ghazali sampai. Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah juga seperti itu. Ini sudah sampai, sehingga ketika sampai tentu dia jalan buntu. Asal itu nya uang tak dulin doangnya lah, ya, sebabnya lu sampai tidak percaya orangnya, tidak percaya. Sama juga dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sampai dia ke puncak itu, sehingga dia hanya rujuk dari pendapatnya itu, ditulisnya 3 buku. Dia tidak lo cayo pengikutnya lah, tidak cayo, nyalun sampai. Dan siapa yang sampai insya Allah akan cayo. Makanya kaum muslimin dan muslimat memang tidak mudah merubah pemikiran. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang yang dulu syekh-syekh besar di tempatnya, ketika Allah berikan dia hidayah mengikuti as-sunnah ini, murid-muridnya melawan ke dia.
Ada kan? Murid-muridnya memusuhinya banyak. Padahal dia dulu yang pimpinan tertinggi, apa namanya itu? Ketua mursyid atau khalifahnya dulu dia. Tapi setelah beliau meninggalkan dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya tidak percaya. Murid-muridnya tidak percaya, bahkan menghalang-halangi dakwahnya. Demikian, karena memang itu asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu adalah orang yang paling dipercaya, yang paling dihormati. Bahkan syekh-syekh besarnya Quraisy itu bila ada masalah besar, penyelesaiannya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum jadi rasul itu. Setelah beliau berdakwah, akhirnya mereka berubah total dari menyayangi membenci, dari bersahabat memusuhi, dari menyegani dia mencaci dan merendahkan. Jadi memang tidak mudah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi antum harus paham juga itu, jangan berkeras-keras betul nak. Ya, jangan berkeras betul. Karena nunggu sampai dulu. Sama dulu Al-Walid Al-Karabisi. Ya, dari keluarga banyak Karabisi yang sejenis itu, yaitu induknya ilmu kalam. Ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan daripadanya dengan sanadnya bahwa beliau di akhir hayatnya dia panggil anak-anaknya, lalu dia tanyakan kepada mereka, kalian tahu enggak, ada enggak orang yang lebih alim dari saya tentang ilmu kalam? Mereka bilang enggak, karena memang dia induknya hari itu, dia induknya. Lalu kata beliau lagi, atattahimuni, kalian ragu enggak dengan itu, dengan predikat saya sebagai orang yang paling ahli itu? Jawabannya tidak. Inni usilakum atau inni usikum ataqbalun, saya ingin berwasiat kepada kalian, mau enggak kalian terima? Tentu kalau nak mati kan kamu ni mau sudah wasiat kan. Untung-untung leh itu awak dengan tanah dan sitan dunianya. Mau tak kalian terima wasiat saya? Jawaban anak-anaknya dan orang-orang yang dekat dengan keluarganya, dia jawab siap. Apa jawab beliau? Alaikum bimanhaji ahlil hadis. Ikutilah oleh kalian metodenya ahli hadis. Fa inni aral haqqa ma'ahum. Sebab saya melihat kebenaran itu bersama mereka. Nah, apakah Karabisi ikut? Enggak. Ya, tadi terima wasiatnya kan, tapi di bab ini tidak mau. Mereka akhirnya dari keluarga Karabisi lahir pula Hafs Al-Fard Al-Karabisi yang menjadi lawan Imam Asy-Syafi'i bermunazarah. Dia ahli kalam, Imam Syafi'i ahli hadis. Bahkan digelar Nasrul Hadis. Lahir pula dari perut Karabisi juga, dari keluarga Karabisi, Husain Al-Karabisi, yang awalnya belajar pada atau dekat dengan Imam Ahmad, tapi akhirnya terpengaruh oleh ilmu tersebut, ilmu kalam, akhirnya ditahzir oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan Karabisi juga. Jadi nasihat ada, imam-imam itu sudah menunjukkan, tapi apakah mereka percaya? Tidak. Karena apa? Belum sampai ke ujung. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, awak tak ada alun sampai juga aja kan? Ya, tidak jawab cayo orang, itu dia kan, tidak jawab cayo. Apa sebabnya alun sampai kalau sampai tambah tidak cayo. Serkas iya, alun jawab dia buntu, tapi lah tunjuk ni Imam Ghazali, lah tunjuk ni Imam Fakhrul Razi, lah tunjuk ni Imam Al-Karabisi, jalan iko buntu senangnya. Untuk oleh copek percaya, karena mereka memang ahlinya. Semoga Allah jadikan saudara-saudara kita juga percaya pada nasihat-nasihat imam-imam tersebut. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT.
dan sabu ikut tak je kan adun cayo gitu dah. Sang Imam Ghazali dah cayo dah, Imam Al-Karabisi dah cayo dah, Imam Al-Fakhr Razi dah cayo, apalagi ke Imam ada Imam orang. Allah musta'an. Jadi memang tidak mudah, tapi ini kan terang sekali itu kaidah, terang sekali. Kalau antum tak terima Allah punya zat padahal antum tak tahu kaifiatnya, terima juga sifat walaupun tak tahu kaifiatnya. Kalau Allah ada zatnya, antum tak takut tasbih, terima juga Allah ada sifatnya juga, tak perlu takut tasbih. Karena kalau kurang paham, insyaallah kita jelaskan, ikut kajian kitab ini insyaallah. Jelas kemarin kan bahwa kita wajib mentanzih Allah dari menyerupai sifatnya dengan makhluk, selesai. Dan bahwa kita tak boleh untuk keluar dari Alkitab dan Sunnah. Dan yang ketiga, tidak mencari-cari seperti apa kaifiatnya. Alhamdulillah jalannya terang, nyaman, tapi aja tidak aja cahaya orang. Ini nyalun sampai tantu buntu sebutan tantu. Allah musta'an. Dan azan? Oh ada. Ya. وأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Masuk kaidah yang kedua. Kaidah pertama dah jelas saya kan? Alhamdulillah, lapang sekali bahwasanya tidak ada bedanya membicara zat dengan membicarakan sifat Allah tabaraka wa taala. Al-qaidatu tsaniyah,
Kaidah yang kedua seperti kata para masyayikh rahimahumullah wa hafizahum, al-qawlu fi ba'dhi sifati kal-qawli fi ba'dhi al-akhar. Membicarakan sebagian sifat sama dengan membahasakan sebagian yang lain. Apa maknanya? Annal qawla fi ba'dhi sifatillah min haythul isbat wan nafyu kal qawli fil ba'dil akhar, yaitu menisbatkan atau berbicara tentang sebagian sifat dari sisi menerima dan menafikan sama dengan berbicara tentang sifat-sifat yang lain pula, di mana datang pembedaannya. Wahazil kaidah, kaidah ini yukhatabu biha man yuthbitu ba'd as-sifat wa yunkirul ba'd al-akhar. Kaidah ini digunakan untuk menyampaikan kepada orang yang menerima sebagian sifat Allah dan menolak sebagian yang lain. Jadi sebagian sifat diterima, sebagian tidak diterima. Ya, sebagian ditolak, sebagian diterima, sebagian tidak. Fa iza kana ar-rajulu yuthbitu ba'd as-sifat, apabila ada orang yang menisbatkan sebagian sifat, kal hayat, seperti sifat hidup, wal ilm, dan sifat ilmu, wal qudrah, qudrat, wal iradah, keiradat, was sama', mendengar, wal basar, melihat, wa ghairaha, dan selainnya. Jadi diterima sebagian sifat ini, ya. Al hayat, yaitu Allah hidup. Al ilmu, Allah berilmu, mengetahui. Kemudian sama', mendengar. Al basar, melihat. Al kalam, berbicara, dan seterusnya. Wa yaj'alu zalika kullahu haqiqatan, dan menganggap sifat itu hakiki, bukan majazi. Hakiki artinya diimani seperti apa zahirnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah qadir, berkuasa, ya berkuasa secara hakiki. Baik. Kemudian wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat, ya betul melihat dan betul mendengar secara hakiki, tidak ditakwil maknanya. Baik. Wa summa yunasi sifatil mahabbah, menolak atau memperdebatkan sifat mahabbah, mencintai. Seperti firman Allah, wa in kuntum qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mencintai kamu. Nah, sifat ini mahabbah tidak diterima. Waridha, dan juga sifat ridha. Pada Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Wal ghadab, dan sifat marah. Padahal faba'u bi ghadabin minallah wa ghadiballahu alaihim anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin wa ghairaha, dan selainnya. Ini tidak diterimanya secara hakiki. Wa yaj'alu zalika majazan, dianggap sebagai sifat majazi, bukan makna itu yang dituju. Mahabbah misalnya adalah iradatu al-jaza, ingin memberikan pahala, ya. Dan demikian pula sifat ridha wal ghadab, misalnya ghadab adalah yuridul intiqam. Ini kan jauh perginya. Wa ya'jalu zalika majazan, lalu dia jadikan ini sifat majaz. Kalau hayat, ilmu, sama', basar, kalam itu hakikat, ini majazi. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, la farqa baina ma athbattahu wa baina ma nafaitahu. Apa bedanya antara yang kau isbatkan dengan yang engkau nafikan? Dua-duanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Taib.
fal qawlu fi ahadihima kal qawli fil akhar, karena membicarakan sifat mahabbah, ridha dan ghadab dan lain itu, yaitu cinta, ridha dan marah, itu sama dengan membicarakan hayat, sama, basar dan seterusnya, sama. Kal qawli fa in kunta tuthbitu hayatan, jika engkau isbatkan, artinya terima sifat Allah yaitu hayat, hidup, wa ilman, mengetahui, wa qudratan, menguasai, wa sam'an, mendengar, wa basaran, melihat, la tushbihu ma yuthbatu lil makhluqin, ya, tidak kamu menerima kan hidup, kan tidak ada matinya, hidup, ilmu, masa dan seterusnya tadi itu, ini diterima secara hakiki dan tidak la tushbihu ma yathbutul makhluqin, yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk yang juga berpunyai sifat itu. Makhluk hidup, makhluk berilmu, makhluk berkuasa, kan berkuasa makhluk, kan berkuasa. Presiden Jokowi sedang berkuasa, misalnya Pak Bupati sedang berkuasa, Pak Gubernur berkuasa, tapi tidak serupa dengan kuasa Allah. Mana yang tinggi? Ragu pula tuntut. Kuasa Allah tidak serupa kekuasaannya. Taib. Nah, kalau antum mengatakan bahwa sifat hayat, ilmu, sama, basar dan seterusnya itu hakiki, tidak menyerupai sifat makhluk yang juga punya sifat yang sama seperti itu namanya sifatnya, fakadzalika yalzamuka an tuthbita lahu mahabbatan wa ridan wa ghadaban, mesti pula kau terima sifat mahabbah, Allah mencintai, wa ridha, Allah meridai, wa ghadaban, Allah memurkai, kama akhbarahu wa nafsihi, seperti Allah memberitakan itu tentang dirinya, min ghairi musyabahati lil makhluqin, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana antum katakan Allah qadir, ya, Allah maha kuasa. Engkau katakan juga fulanun qadir, si fulan juga berkuasa, tapi antara fulan dengan Allah tak serupa. Maka antum katakan pula fulan mencintai, Allah mencintai, tapi cinta Allah tidak serupa dengan cintanya si fulan. Apa yang membedakannya? Yang penting tidak ada tasbih. Wa illa waqa'ta fit tanaqud. Kalau kau tak terima berarti engkau bertentangan. Ya, paradoks antum. Itu paradoksnya kontradiktif. Yaitu satu sisi kamu terima dan satu lain tidak diterima. Akhirnya penerimaan terhadap berita tentang Allah tidak lengkap. Dan tidak lengkap akhirnya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Oh enggak, kami tidak tolak kok. Buktinya ayat Quran tidak pernah kami hapus, hadis sahih tidak pernah kami buang. Kan ada yang begitu ya. Tapi itu sama aja dengan orang yang membaca wa aqimus salata wa atuz zakah, ya kan? Kan dia mengaji itu baca Quran, wa aqimus salat, tapi dia tidak salat, tapi tidak bayar zakat. Dia baca ayatnya tapi tidak dilaksanakan. Antum baca ayatnya tapi tidak diimani. Mana yang lebih parah? Tidak percaya daripada tidak mengerjakan? Syekh, mana yang lebih parah? Tidak mempercayai atau tidak mengerjakan? Iya, orangnya. Apa bukti? Apa buktinya? Hah? Antum masya Allah, ini memang bahaya nih. Nah, orang tak percaya wajib salat dengan orang yang tak mengerjakan salat, mana yang lebih berat? Yang tak percaya wajib salat, apa hukumnya? Hah? Antum takfiri ya? Tidak ada khilaf di antara ulama, orang yang mengingkari wajib salat kafir ijma', kecuali dia lahir di hutan belantara atau lahir di tengah-tengah orang kafir, tidak pernah sampai berita Islam kepadanya, itu lain hal. Tapi kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dakwah sampai kepadanya, lalu dia katakan salat tidak wajib, hukumnya
non muslim. Nah, cuman anda kalau meninggalkan khilaf ulama. Kalau meninggalkan ya tanpa mengingkari wajibnya terjadi khilaf. Ya wallahu taala alam. Tapi jangan gara-gara khilaf itu enteng-enteng aja dengan salat. Antum ingat yang pertama ditanya nanti ketika sampai di akhirat adalah salat, bukan salawat. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat yang ditanya, jamak salat. Jamak salat. Jadi salawat itu jamak salat. Karena salat itu 5 kali, maka jadinya salawat. Tapi bahasa Arab lah, kalau Indonesia enggak lah. Salawat itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jelas? Jadi antum baca ayatnya tapi tak imani isinya, ini lebih berbahaya. Antum baca hadis, oh hadis sahih, tapi kami tidak percaya dengan isinya. Yang zahir itu kami tidak percaya. Ini berbahaya. Di mana kenapa antum tidak percaya? Tidak sesuai dengan keinginan. Oh gitu, dulu orang-orang Quraisy juga tidak sesuai dengan pikiran, tidak diterimanya. Cuman karena kita lahir di kalangan Islam, ada subuhat yang menyelamatkan kita. Kalau sempat di zaman Nabi yang tidak percaya, bahaya. Tapi karena sekarang ini kita hidup di zaman subuhat dan fitnah, antum selamat dari sisi itu. Gitu. Ya, di sisi hukum manusia, di hukum Allah, wallahu alam kita tidak tahu. Semoga selamat nanti. Semoga selamat. Karena Allah berbicara dengan bahasa yang jelas, menjelaskan. Nabi berbicara dengan bahasa Arab yang fasih dan tidak ada tafsir selain itu yang disampaikannya. Jelas? Yang menolak kalimat mahabbah. Wallahu ta'ala alam, mungkin karena keterbatasan, tapi bukan kita. Ulama-ulama yang mengikuti as-salaf, mereka mengatakan tidak ada tafsir mahabbah dari Nabi kecuali dengan mahabbah juga. Berarti makna mahabbah hakiki atau majaz? Hakiki. Karena tidak ada tafsir selain itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada satu huruf pun dari sahabat yang mengatakan mahabbatullah itu maknanya tidak mahabbah. Semuanya juga menafsirkan dengan mahabbah. Berarti kita tahu maknanya hakiki. Lalu antum tidak percaya dengan hakiki itu. Apa sebab? Karena tidak masuk dalam akal saya. Berarti kalau nunggu akal dulu baru percaya, berarti antum pengikut akal. Antum kemana-mana begini sih. Iya, kalau harus sesuai akal dulu baru percaya, berarti yang diikuti adalah akal, bukan kehendak wahyu. Sebab apa? Kalimat itu sama. Kalimat hubbullah, mahabbatullah, dan banyak dalam hadis kursi, hadis Nabi, Al-Quran Karim, tidak ada ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir yang lain dengan mahabbah. Arti makna itu yang dikatakan. Tapi yang tidak percaya dengan dasar kalau kita isbatkan mahabbah sama dengan makhluk. Gimana dekat kan antum juga isbatkan sifat ilmu juga ada pada makhluk, sama enggak? Ya enggak. Begitu juga kita bilang mahabbah ada sama makhluk, ada, tapi sama mahabbah Allah dengan mahabbah makhluk? Ya tidak, sama. Makanya keedahnya berbicara tentang sebagian sifat sama dengan sebagian sifat yang lain, tidak bisa dibeda-bedakan, tidak ada dalilnya kecuali perkiraan. Kalau perkiraan antum ahli kira-kira, dalilnya kira-kira. Oh enggak, banyak ulama besarnya tadi sudah kita bilang, ulama besarnya tadi, tapi setelah mereka sampai pada salah kira, ternyata jalannya buntu, mereka taubat meninggalkannya dan menyarankan kepada orang tidak menempuh jalan itu, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Fakhr Razi, Al-Walid Al-Karabisi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu jami'an. Tapi masalahnya tadilah tidak mudah percaya sebab sudah berubah arah, kan itu. Oh, inyo mungkin anjak pemandangan setan nampak dia tidak nak jen wak masuknya kan. Iya, kadang lah curiga lah ke imamnya.
curiga ke imamnya. Iya kan? Umat-umat dulu kan juga awalnya sayang ke nabi-nabi itu sebelum diangkat jadi nabi. Sah? Tapi setelah mereka berubah arah, mereka akhirnya tidak percaya. Kalau oleh searah percaya, kalau tidak berubah arah tidak percaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kaidah yang kedua ini penting ya bagi siapa yang menolak sebagian sifat, walaupun bahasanya kami tidak menolak dah, cuman memaknai dengan makna yang sesuai apa? Sesuai selera atau sesuai dengan dalil. Oh tidak, dalil itu kan terbagi dua, dalil akli, dalil nakli. Ya kita bilang dalil akli pada sesuatu yang bisa dinalar. Tapi kalau keberadaan Allah, sifat Allah tidak bisa dinalar. Ya hanya dengan nalar telanjang tanpa ada wahyu. Makanya kalau antum pakai tanpa wahyu, makanya tidak ketemu. Kalau hilang wahyu sama sekali, itu sama jauh pergi. Tapi pakai sebagian, tak pakai sebagian, pasti akan ada yang tercecer dan tertinggal. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu memahami sebagian sifat sama dengan memahami sebagian yang lain. Oleh sebab itu ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Nabi dan para sahabat secara komitmen dan konsekuen bahwasanya semua sifat Allah yang Allah sebutkan kita imani dengan maknanya yang asli dan tidak mencari-cari makna yang jauh dari makna yang asli tadi. Oh, jangan tuh sampaikan, kan maknanya kan banyak, mahabbah itu banyak, betul. Tapi yang asli yang mana? Nah, yang makna asalnya mana? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang bermain-main bahasa, kadang seolah-olah kita tidak paham bahasa Arab. Nyawa buku terjemahnya kan? Iya buku terjemah pakai ini. Iya nyawa terjemah awaknya juga. Kaum muslimin. Ah? Tapi mononya menyebut kuasa. Ya dan kodrat dan sopi terjemahan ini. Oh gitu. Tuh. Ini saya tak apa Ustaz kudrat. Tak apa Ustaz kudrat iradat bahasa mak basar kalam. Kenapa lah? Dia ulang dia. Wujud kidam baqa mukhalafatul dengan qiyamuhu nafsihi. Pada niat kudrat iradat. Tak apa saja. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ala kulli hal, ya semoga Allah SWT ya memberikan taufik pada kita untuk berilmu yang benar dan diberi kekuatan mengikutinya. Karena tidak sedikit seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia itu diberikan Allah dua kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan amal. Kalau dua-dua ini kita dapat, kekuatan ilmu, kekuatan amal, kita selamat dari dua subuhat. Selamat dari dua fitnah subuhat dan fitnah syahwat. Tapi kalau lemah salah satunya, kita mesti jatuh ke salah satu fitnah itu. Ada orang ilmunya Masya Allah di atas rata-rata, kecerdasannya, penguasaan ilmunya luar biasa, predikatnya mungkin dapat A terus kan, A plus terus, dan di A plus orang, tetapi lemah di amal sehingga kena fitnah syahwat. Syahwat itu banyak. Kalau saya tetap bertahan dengan ini, jemaah saya berkurang misalnya. Syahwat itu kata Nabi syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Kalau saya tetap menegakkan ini, jabatan saya mungkin akan sirna, besok tak terpilih lagi. Dan ini orang-orang syahwat, orang-orang besar kena itu. Heraklius tak jadi masuk Islam kan karena itu. Kan? Heraklius tak jadi masuk Islam karena takut kekuasaannya hilang. Syahwat. Abu Talib juga lemah di amalnya.
Dia dah tahu. Gimana nak tahu? Dia ngasuh Nabi alaihissalatu sejak kecil. Dan tak pernah anak cuba bohong. Tetapi syahwatnya untuk tetap tercatat sebagai anggota masyarakat jahiliyah, mengalahkan ilmunya. Makanya seperti kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini kalau bicara secara ilmiah dia imamnya, tapi pas masuk ke bab amal dia lebih awam dari orang awam, lebih cepat terpengaruh daripada orang awam. Semoga Allah selamatkan. Jenis kedua, orang yang lemah di ilmu tapi kuat di amal. Jadi ilmunya lemah. Yang seperti ini sedikit aja syubhat habis dia. Sedikit syubhat dia habis. Nah, ya dibilang nanti belajar tauhid seperti ini jadi zombie, tidak mau lagi dia belajar. Yang terbayang olehnya film zombie. Tahu film zombinya? Dia nak jawab ya Ustaz. Ceritanya. Kenapa zombie itu sih? Apa yang zombie? Tak lah kan? Tengok lah. Tak film awak, film Amerika rumahnya. Makanya pikiran tu datangnya memang juga dari setan. Tak ada pikir dari setan, dia pikiran tu. Ya sanad kokit je. Sanad kokit je. Tapi orang yang berilmu dia tahu, nampak olehnya TV nampak je, tak pernah nampak zombie di Mekah, tak pernah nampak zombie di Madinah. Pengen haji, kan tak micang sampai nak haji lah, nampak je. Ternyata orang-orang tu suka membantu, suka beri makan, suka beri minum, ya, suka bangun masjid, suka mengucapkan salam, suka ke masjid. Awak nak nyebut zombie lah, sepaya-paya sedekah ke haji. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini orang kalau lemah di ilmunya, rajin amalnya, dilibas oleh fitnah syubhat, sehingga termakan oleh syubhat. Wih, orang ngaji nu masuk tu nanti kejam-kejam, haus darah dan sebagainya, cayo langsung. Akhirnya punya gambaran buruk terhadap orang-orang yang mengaji sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang berdosa tentu para petinggi yang suka menghasut dan memfitnah keji, kadang atas nama ilmu. Ya, tadilah sebut karena lulu sosial lah masuk di, karena lulu sosial lah masuk di sosial. Apa sebab berkas ndak lengkap, surah-surah izin ndak lengkap. Kadang dapat tembak guna, dapat sim tembak, BPKB leilang, Allah musta'an. Sehingga belum lagi mengatakan sesuatu sudah mulai ketakutan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, diberi kekuatan ilmu dan amal, sehingga dengan itulah tegaknya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Allah lah yang mengutus rasulnya dengan ad-din, bil huda, dengan huda. Huda itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, yaitu amal yang saleh, ilmu yang diamalkan dan amal yang diambil dari ilmu yang sahih tadi. Akhirnya apa? Liyuzhiru 'ala dini kullih, supaya Allah menangkan di atas agama seluruhnya. Selama itu belum, ya, kita masih lemah dari ilmu atau lemah di amal, kita tidak akan pernah menonjol, dan itulah yang diharapkan dan diusahakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Oleh itu, maka berilmulah dan amalkan. Ya, biar sedikit, tapi yang penting makan. Semalam ketika kaji Iqtida'ul Ilmi al-Amal, ada riwayat dari Fudail bin Iyad rahimahullah, orang yang berilmu banyak, cari terus tapi tak pernah digunakan, seperti orang yang makan. Ya, makan suap compang ke belakang, suap dibuang ke belakang. Bila kenyang, ada kenyang,
tidak akan kenyang. Tapi orang yang makan, masukkan ke mulut walaupun sedikit, lama-lama kenyang juga. Allahumma salli wa alaihi tukran. Semoga Allah SWT pelihara kita semuanya dan dijauhkan dari berbagai fitnah. Allahumma amin. Sampai di sini belum selesai, tidak ada pertanyaan Ustaz. Kalau selesai ada beberapa keedah lagi, ada 2 keedah lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan pada pertemuan bulan bulan depan insyaallah. Ya, mudah-mudahan aku kembali lagi. Ya, insyaallah. Karena pekan depan kayak musafir lagi. Kita salah pilih jadwal, Pak. Allah musta'an. Ada rihla insyaallah ke luar ya. Kenapa ya? Nah, jauh ke Natuna. Datang itu. Nah, ikut tak bulan depan? Lama mana? Ini kalau nanti esok tu kini dia pun dah labir. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama akan ada di kaedah selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua, selawat yang disunnahkan dalam Islam insyaallah ada pada pembahasan iman pada Rasul. Dah terjawab. Jadi ada sebab itu siapa yang ingin jawabannya ikut pelajaran ini sampai selesai. Dah. Nah. Simpan pertanyaan sok tanya waktu itu. Insyaallah. Kan tapi ini alun pelajaran kini dah tanyong dah. Nah, insyaallah taala. Terima kasih dan hormat. Tentang salawat yang diajarkan Nabi SAW ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu 'alaik. Kami dah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Sekarang alimna kaifa nusalli 'alaik. Tolong ajarkan kepada kami bagaimana kami bersalawat kepadamu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang dikenal dengan salawat al-Ibrahimiyah, dan ini afdalus salawati kulliha, salawat yang paling afdal dari salawat manapun ya. Jadi tidak ada yang lebih afdal dari salawat ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.